Kewajiban suami tidak tertunaikan dengan baik. Lah kok mau 4? Maka baca ayat itu diteruskan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir tidak bisa adil, fawahidah. Fawahidah. Fa. Pakai fa. Harfun bila hudud. Huruf tanpa jeda waktu. Maka jangan coba-coba. Janganlah nyobosek, mbok menawa adil. Itu namanya coba-coba. Bisa jadi yang di belakang itu istri panjenengan belum mengizinkan, itu tahu. Karena suaminya belum bisa adil, satu saja belum bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Sebagaimana yang dikehendaki oleh agama. Lah nanti kalau para istri sudah melihat jenengan bisa adil, insya Allah nanti didorong jenengan. Monggo mas nikah lagi 2, 3, 4. Karena sudah adil. Maka jika ingin istrinya menyetujui, berusaha adil. Oh nikah 2, 3 tidak perlu izin istri. Istri kita juga manusia. Punya hati, punya perasaan. Maka diajak ngobrol dulu. Diskusi yang baik. Kalau istri itu melihat suaminya bisa berlaku adil, insya Allah diizinkan. Toh istri-istri kita ini, insya Allah wanita solihah. Ya toh? Nah, jenengan bapak-bapak ini, kepingin tidak? Tidak ada yang berani jawab. Karena istrinya mendengarkan di belakangnya. Kalau Allah membolehkan dengan catatan adil, maka manusia tidak berhak melarang. Dengan syarat adil. Boleh punya istri 4 dengan syarat adil. Sekali lagi dengan syarat adil. Syaratnya apa? Adil. Ya, ibu-ibu ini adil, harus adil. Sehingga suami ini jangan merasa, oh kula adil. Padahal si dia urung kewajibannya belum terpenuhi dengan baik. Ya, nikah resmi secara syariat, resmi secara pemerintah. Oke, ada lagi. Di saat saya sholat, sudah mendapatkan setengah sholat, cucu saya menghampiri dalam keadaan ngopol dan mendekat ikut duduk pas di depan. Otomatis mukena dan sajadah saya terkena najis. Lalu saya membatalkan sholat. Saya ganti semua. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar, Ustadz? Apakah atau saya harus meneruskan sholat saya? Yang ibu lakukan sudah betul. Ya, membatalkan karena terkena najis. Nah, kemudian sesudah itu bersihkan dari najis itu, kemudian sholat lagi. Wudunya batal tidak? Wudunya batal tidak? Tidak. Cukup yang terkena najis dibersihkan. Kan yang kencing cucunya, bukan mbah putrinya. Kecuali pas sholat mbah putrinya kencing. Maka batal sholatnya, batal wudunya. Kalau nanti mau sholat, setelah membersihkan diri dari najis, najis juga harus wudhu lagi. Tapi ini yang ngompol cucunya. Sehingga terkena mukena, rukuh mbah putrinya, sajadahnya. Ya sudah,
maka batalkan sholat, kemudian ganti mukena, ganti sajadah, terus diulang sholatnya. Nah, ngulangnya dari mana? Oh, kebetulan dapat 3 rakaat, berarti langsung jujuk gitu. Bukan. Yang ngulangnya dari awal. Ya, ada lagi. Sepupu adalah bukan mahram. Berhubung di keluarga sudah tidak ada wali nikah dan adanya sepupu anak laki-laki dari paman, apakah ada dalil kalau anak laki-laki dari paman termasuk wali nikah, Ustaz? Kalau memang wali nasab di atasnya sudah tidak ada semua, maka yang demikian itu boleh. Dan nikahnya sah. Urutan wali yang berhak menikahkan itu 1, ayah. Ya. Ini ayah kandung maksudnya. Ayah kandung yang dibenarkan secara syariah. Kemudian yang kedua, ayahnya ayah, yaitu kakek atau mbah kakung. Ingat ya, ayahnya ayah. Kemudian yang ketiga, ayahnya ayah. Apa gue? Ya, bapaknya kakek, ayahnya kakek, mbah kakung buyut, ya, mbah buyut, ayahnya kakek. Kemudian yang keempat, saudara laki-laki seayah seibu, berarti saudara kandung. Kemudian yang kelima, saudara laki-laki seayah. Meski beda ibu, namun dia seayah. Punya saudara laki-laki seayah, maka berhak menikahkan. Jadi wali. Kemudian yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Kemudian yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, paman atau saudaranya ayah kandung. Paman atau saudaranya ayah kandung. Yang kesembilan, paman atau saudaranya ayah seayah. Nah, rada mikir toh ini. Paman atau saudaranya ayah seayah. Kemudian yang 10, anak laki-laki dari paman kandung. Anak laki-laki dari paman kandung. Yang ke-11, anak laki-laki dari paman seayah. Anak laki-laki dari paman seayah, dan seterusnya. Yang nomor 10 dan 11 ini tadi, itu saudara sepupu. Kalau wali nasab di atasnya tadi sudah tidak ada semua, yang nomor 9, 8, 7 sampai nomor 1 sudah tidak ada semua, maka nomor 10, nomor 11 itu boleh menjadi wali, sehingga nikahnya sah. Namun jika wali yang di atasnya masih ada, maka yang berhak menikahkan atau jadi wali secara berurutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Sebelum sampai nomor 10 dan 11 tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ada lagi?
Ke pertanyaan langsung kalau panjenengan berkenan, Ustaz. Ya. Monggo pertanyaan langsung kalau ada. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang menghendaki bertanya langsung, silahkan menyebutkan nomor mic terlebih dahulu. Ya, silahkan. Berapa, Pak? 3528. Ya. Sementara nomor 3 nomor dulu, 13, 35, dan 28. Baik, diawali dari nomor mic 13, dipersilahkan. Mari, silakan Bapak. Nomor berapa tadi? Nomor 13. 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu bapak-bapak, so ibu, saudara-saudari saderengipun. Saya bertanya, saya minta maaf sebesarnya kalau bapak ibu sampun pirsa. Dan ini menginjak pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Nggih, sinten niki? Oh iya Pak Ustadz, nama saya Subandi. Oh, nggih. Dari pembinaan Purwodadi 1 Pak Ustadz. Oh, nggih, alhamdulillah. Saya tadi kesini nyepeda. Nyepeda ontel atau? Nyepeda motor. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Masih. nama saya Subandi. Sebentar. Punya SIM tidak? Punya Pak Ustadz. SIM-nya masih hidup? Masih. Kok pelan sekali? Enggak, saya sudah tidak punya istri Pak Ustadz. SIM, surat izin mengemudi, bukan istri. Ya punya toh Pak Ustadz. Oh ya punya. So enggak punya berani menyepeda sampai sini. Ya. Pakai helm? Pakai helm tidak tadi? Pakai. Ya. Ngebut? Saya nganti ya Pak Ustadz. Ya, ngebut atau pelan-pelan? Ya pelan. 2 jam Pak Ustadz. Oh ya, alhamdulillah. Sampai. Ya pelan-pelan semaksimalnya, nggak usah ngebut-ngebut ya. Enggak. Apa nggak ada yang derek ke jenengan? Boten. Yosua berapa sekarang? Usia berapa? Baru 74. Alhamdulillah. Belum 80 ya Pak Ustadz. Ya, Nyampe enggak kira-kira ya? insya Allah nyampe. Ini ya luar biasa. Ya, nyepeda. Sebabnya kenapa saya nyepeda? Kalau naik kendaraan roda 4 itu mabuk Pak Ustadz. Itu mabuk yang tidak dosa. Dan nanti kesini mau mendengarkan Pak Ustadz. Ya, ada yang derek ke harusnya. Ya, Ya. alhamdulillah. 74 tahun Bapak dan Ibu. Masih Allah beri kekuatan nyepeda dari Purwodadi ke sini. Alhamdulillah tiap minggu Pak Ustadz saya. Alhamdulillah. Kemarin ya kesini. Ya, mudah-mudahan termasuk salah satu yang disabdakan oleh Nabi. Amin. Khairun nas, sebaik-baik manusia, Amin. mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang usianya panjang dan baik perbuatannya. Nah, kira-kira yang belum 74 termasuk saya ini tekan opo ora kan gitu. Dan sebaliknya Pak Ustadz, saya itu udah 74. Lah saya ibaratkan itu saya nyuci, cuciannya udah banyak kok, sabunnya udah habis. Sabunnya habis, beli Ya, lagi. Gitu Pak Ustadz, iya iya. Ya, pun monggo mudah-mudahan Nah, Allah saya meridai. menginjak suatu pertanyaan yang ke-1 Pak Ustadz. Pertanyaan pertama. Saya itu kalau sepertiga malam itu bisa bangun terus salat tahajud Pak Ustadz. Nggih. Tapi begini Pak Ustadz, apa di bawah usia itu mau tidur lagi nggak bisa. Lah saya terus menunggu sholat subuh Pak Ustadz. Lah kalau waktunya udah sholat subuh, saya sholat subuh. Lah itu diperbolehkan atau enggak? Itu Pak Ustadz pertanyaan pertama. Nah yang pertanyaan kedua, sholat
itu apa diharuskan di masjid, apa di mushola Pak Ustadz? Sebab begini Pak Ustadz, di tempat saya itu daripada masjid itu dekat mushola Pak Ustadz, yang dekat lah itu saya berjamaah di mushola. Apa itu ya diharuskan di masjid, apa ya di mushola ya boleh. Gitu pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga Pak Ustadz, masjid saya itu tiap bulan itu mengadakan pengajian Pak Ustadz. Tapi pengajian itu memakai dana Pak Ustadz. Lah dana itu narik. Ya termasuk saya. Ya rakyat sidik ya mesti nyumbang. Lah itu dadak pengajian itu ada meringati orang tua yang wafat atau apa jenengane kol sesepuh Bukan kol. ngoten niku apa termasuk syirik? Bukan kol ya. Haul. Kaul, ya kaul Pak Ustaz. Kalau kol itu mobil. Kaul, ya Pak Ustaz, salah tadi. Nah itu apa saya itu termasuk membantu kemusyrikan atau enggak? Itu apa diperbolehkan apa enggak? Begitu pertanyaan saya yang ketiga terakhir itu Pak Ustaz. Ya. Nah kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali warahmatullahi wabarakatuh. atas jawaban Bapak Ustadz. Ya sudah, sudah dijawab berarti. Ya kan sudah, terima kasih atas jawaban. Ya itulah orang Jawa ya. Nyebut kol. Bismillah semelah. Bismillah semelah. Maksudnya ya bismillah. Maksudnya ya haul. Ya, enggak apa-apa. Ya. Yang pertama, tidak tidur menunggu sholat subuh. Begitu tiba waktu sholat subuh, kemudian sholat subuh. Apakah diperbolehkan? Boleh. Bapak bangun tahajud sepertiga malam. Kemudian sesudah tahajud tidak bisa sare lagi. Tidak bisa sare, gunakan yang manfaat untuk qiyamul lail yang lain. Qiyamul lail itu tidak hanya sholat. Ya. Sesudah tahajud, maka Bapak bisa baca Quran, zikir, atau apalah untuk kegiatan-kegiatan yang mengingatkan diri pada Allah, sehingga qiyamul lail sampai datang waktu sholat subuh. Begitu adzan berkumandang, Bapak segera bergegas menuju masjid. Ini jarak antara musola dan masjidnya berapa jauh? Musolanya berapa meter, masjidnya berapa meter? Yang membedakan masjid dan musola itu apa tahu? Itu sama-sama tempat untuk sholat berjamaah. Ya, kalau musola itu tidak digunakan untuk sholat Jumat, tapi kalau masjid itu digunakan untuk sholat Jumat. Bapak sholat berjamaah di musola itu ya baik daripada Bapak sholat sendirian di rumah. Pokoknya semaksimalnya. Kalau mampu 5 waktu ke masjid, ya ke masjid. Kalau maksimal di musola, ya berjamaah di situ. Itu banyak kelebihannya daripada sholat sendirian di rumah.
Nabi kita bersabda, "Sholatur rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina di'fan." Sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid itu lebih utama 25 derajat daripada sholatnya sendirian di rumah maupun di pasarnya. Wadhalika annahu idza tawaddo'a fayuhsinul wudu'a. Yang demikian itu karena dia berwudu kemudian memperbagus wudunya. Summa kharaja ilal masjidi. Kemudian dia berangkat ke masjid. La yukhrijuhu illas sholat. Tidak ada sebab yang menjadikan dia menuju masjid kecuali untuk mendatangi sholat jamaah. Lam yahtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha sayyi'ah. Tidaklah dia melangkahkan satu kakinya melainkan diangkat derajatnya di sisi Allah. Langkah kakinya yang satu lagi dengan itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Fa idza shalla, dan apabila dia telah selesai melaksanakan sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Malaikat terus menerus mendoakannya selama dia berada di tempat sholatnya dan selama belum batal. Apa doa malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah berkah kepadanya. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadara sholah. Dan senantiasa seseorang di antara kalian dinilai sholat selama masih menunggu sholat berikutnya, yaitu ketika masih di tempat sholatnya. Itu masih dihitung sholat selama belum batal. Lah nanti kalau sudah batal atau meninggalkan masjid, maka sudah tidak dihitung sholat. Hadis ini merupakan keutamaan, motivasi untuk kita mendatangi sholat jamaah di masjid. Namun jangan dijadikan alasan untuk kita malas. Jadi sholat, wah saya pengen dihitung sholat terus, sedino ning masjid terus, dari subuh sampai isya, nggak pulang-pulang, nggak keluar-keluar, nggak bekerja ndak ini. Ketika ditegur, apa kira nyambut gawe? Saya pengen dihitung sholat terus, saya tetap di sini terus. Nah itu males. Maka itu ada motivasi bahwa keutamaan sholat jamaah di masjid itu besar sekali. Kalau tidak ada udzur apapun, jangan tinggalkan. Nah, semaksimalnya jamaah di musola karena dekat, usia sudah sepuh. Ya, maksimalnya di situ, itu penuh dengan kebaikan juga daripada sholat di rumah. Ya. Kemudian setiap bulan ada pengajian pakai dana. Dilihat dulu Bapak. Kalau kita belum tahu ilmunya, kajian itu ternyata untuk memperingati kematian. Kita belum tahu ilmu tentang itu. Dzikrul mauta, peringatan kematian, kita belum tahu ilmunya. Lah saudara-saudara kita yang telah melaksanakan itu, ya husnudon kita, mereka sudah tahu ilmunya. Lah kita ini yang belum tahu ilmunya, jangan mengamalkan. Karena agama ini bukan hanya sebatas ikut-ikutan orang, tetapi agama ini ittiba'u rasulillah, mengikuti Rasulullah.
Karena yang paling paham tentang agama ini adalah Rasulullah. Maka kalau ingin mengamalkan satu amalan, harus dilihat dulu apakah Rasul mencontohkan itu, apakah Allah perintahkan itu. Kalau belum kita temukan ilmunya dalam arti hadisnya atau ayatnya, ya jangan mengamalkan. Karena belum tahu ilmunya, Bapak ya jangan infak di situ, jangan iuran. Nah nanti dikatakan pelit dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Tetapi Bapak iuran untuk kebersihan lingkungan, untuk kebersihan kampung, itu yang terdepan, sehingga dikomunikasikan dengan baik, ya, ditolak dengan cara halus. Pangapunten, mohon maaf, dereng saged untuk ikut iuran karena dalam atau saya belum tahu ilmunya. Nanti kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah saya tidak akan pernah berhenti. Kapan itu? Ya sesudah tahu ilmunya, sesudah tahu dalilnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulat. Jangan melakukan satu amalan yang kita belum tahu ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Akan ada hisabnya. Kamu melakukan amal itu, kamu melihat siapa, kamu mendengar siapa, hatimu condong kepada siapa, kamu mengikuti siapa. Padahal kewajiban kita beragama ini untuk mengikuti Rasulullah. Lah bagaimana saudara-saudara kita yang mengamalkan itu? Maka saling menghormati. Beliau-beliau tidak memaksa kita untuk turut serta dalam praktek-praktek itu. Kita juga tidak memaksa beliau-beliau untuk berhenti dari kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, ada lagi. Baik, berikutnya nomor 35 dipersilahkan. Mik nomor 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya Masyana dari cabang Tempel Sleman, Yogyakarta. Nih, alhamdulillah. Pertanyaannya, saya itu bingung, ada teman yang kalau hari Jumat itu dia itu tidak sholat Jumatan. Kemudian setelah saya pulang dari sholat Jumat itu saya tanya, Mas, tadi kok nggak sholat Jumat? Saya mau sholat luhur saja. Itu kira-kira sholat luhurnya dari mana Mas dalilnya? Ya pokoknya kalau tidak sholat Jumat ya sholat luhur 4 rakaat gitu. Itu kira-kira bagaimana Ustadz secara dalil atau secara fikihnya itu, mohon penjelasan. Yang kedua, kalau suami sama istri itu kan muhrim. Seumpama istri sudah wudhu, tersenggol itu kan tidak mahram. Muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Oh iya. Ya, kemudian kalau salaman itu juga tidak batal. Tapi ini istri saya itu menganggap ragu-ragu. Itu mohon penjelasan dari Ustadz. Mungkin hanya itu dulu yang saya pertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batalnya wudhu karena bersentuhannya laki dan perempuan, dalam hal ini suami istri, itu bersentuhan dalam arti jima. Apa itu jima? Berkumpul. Apakah hanya berkumpul makan-makan? Tidak.
yaitu bersetubuh, berhubungan badan. Maka kalau suami atau istri ini sudah punya wudhu, belum sholat kok terus kemudian kumpul, maka batal wudhunya. Tapi kalau hanya sekedar bersentuhan tanpa berhubungan badan, itu tidak batal. Itu tidak batal. Dulu Ummul Mukminin ketika Nabi sholat, beliau pernah sare karena tempatnya sempit, tidak luas. Ketika Nabi sujud, itu menyentuh kaki Ummul Mukminin. Kalau bersentuhan di sini membatalkan, harusnya Nabi wudhu lagi. Ya, maka yang dimaksud bersentuhan di situ adalah bersetubuh, itu membatalkan wudhu. Nah, nanti kalau mau sholat tidak hanya sebatas wudhu tok, karena itu hadas besar, harus mandi janabat. Tapi kalau hanya bersentuhan kulit saja, dalam arti tidak bersetubuh, itu tidak membatalkan wudhu. Kalau toh ada saudara-saudara kita yang berpaham bersentuhan dalam makna bukan bersetubuh juga membatalkan wudhu, ya sudah, saling menghormati. Nah, kita bagaimana? Ilmu yang kita ketahui, bersentuhan di situ maksudnya bersetubuh. Maka jabat tangan dengan istri tidak membatalkan wudhu. Jabat tangan dengan istri tetangga batal enggak wudhunya? Tidak, tetapi dosa atau tidak? Dosa. La ayyut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditikam salah seorang di antara kalian kepalanya dengan jarum besi, itu khairul lahu, lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Meski berjabat tangan dengan istri tetangga itu tidak membatalkan wudhu, namun itu dosa. Lebih baik ditikam kepala ini dengan jarum besi daripada kita jabat tangan dengan istri tetangga. Ya, yang membatalkan wudhu itu berarti bersetubuh, menyentuh dalam arti bersetubuh. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan tadi, tidak sholat Jumat terus katanya mau sholat duhur saja. Lah ini kenapa kok dia tidak datang sholat Jumat? Uzurnya apa? Tanpa uzur apapun, dia kemudian menjawab, saya mau sholat duhur saja. Ini tasahul namanya. Bermudah-mudah padahal tidak ada uzur. Kecuali kalau sakit. Memang ada dalam sabda Nabi, setidaknya ada beberapa yang diberi rukhsah untuk tidak mendatangi sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Siapa itu? Sabda Nabi kita, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Illa, ada pengecualiannya. Yang namanya sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dalam jamaah kecuali abdun mamlukun, budak atau hamba sahaya, au maridun atau orang sakit, au sobiyun atau anak kecil, au imraatun atau perempuan.
Lah, tetangga panjenengan tadi dari 4 ini masuk kemana? Ini laki-laki, dia bukan hamba saya, dia tidak sedang sakit. Terus masuk rukhsah yang mana? Kok kemudian memilih sholat sendirian di rumah? Ditanya sholat duhur, kita tidak membahas sholat duhurnya dulu, tetapi kenapa dia tidak datang mendatangi sholat Jumat di masjid? Padahal bukan termasuk golongan yang diizinkan oleh Nabi untuk tidak mendatangi sholat jamaah Jumat di masjid. Berarti ini males. Orang yang punya sifat males mendirikan sholat, itu salah satu ciri sifatnya orang munafik. Oh, nggak ada sebab apapun kok, nggak ada udzur apapun. Laki-laki sehat, ya tahu, dewasa, sudah akil balik, mukim, rumahnya dekat masjid, corong masjid, horennya madep di rumahnya, dipanggil untuk sholat Jumatan kok nggak datang. Padahal perintah Allah apa ketika kita dengar panggilan adzan? Coba diingat kembali ayatnya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Mari Surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini khusus ayat ini ditujukan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang telah menyatakan keislamannya, yang telah mengaku beriman. Kalau memang sudah ngaku beriman, ada salah satu konsekuensi dari keimanan yang harus kita tunaikan. Salah satunya dalam ayat ini, idza nudiya lis-sholati, pakai idza ini. Idza itu huruf yang digunakan oleh Al-Quran untuk merujuk pada makna pasti, sehingga satu peristiwa yang pasti terjadi, sehingga harus dilakukan. Salah satu konsekuensi keimanan, pengakuan iman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, kalau kamu mendengar seruan adzan, seruan sholat dikumandangkan, maka fas'au, bersegera. Jangan malas-malasan. Kalau tidak punya uzur, maka segera. Jangan malas-malasan. Segera untuk apa? Ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Segera untuk mengingat Allah dalam arti segera mendatangi panggilan sholat Jumat secara berjamaah itu. Wa dzarul bai', tinggalkan jual belimu. Sampai jual beli saja diperintahkan untuk meninggalkan. Ini pentingnya mendatangi sholat Jumat berjamaah di masjid bagi yang tidak punya udzur, bagi yang tidak masuk dalam kriteria yang boleh mengambil rukhsah yang disebutkan oleh Nabi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mendatangi Jumat berjamaah itu lebih baik daripada jual belimu jika kamu mengetahui. Karena mendatangi Jumat secara berjamaah untuk akhiratmu.
Kamu nggak ada udzur untuk itu, maka datang sana dengan segera. Itu lebih baik daripada jual belimu. Jangan sampai muadzin sudah berkumandang, mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, masih menjual, masih melayani pembeli. Kok sik lagi adzan. Engkau masih ada khutbah pertama, sehingga masih melayani pembeli. Begitu khutbah pertama selesai, masih ada khutbah kedua. Ini biasanya khotib iki suwe kok. Masih melayani pembeli. Ketahuilah kamu bersegera datang Jumat berjamaah itu lebih utama daripada jual belimu. Karena yang menggerakkan hati dan kaki pembeli ke tempatmu itu Allah. Sepinter apapun kamu, kalau Allah tidak gerakkan hati dan kaki si pembeli untuk datang ke tempat, ke tokomu, ya tidak akan ada yang beli. Maka utamakan seruan Allah daripada jual belimu. Karena yang mendatangkan pembeli ke tokomu itu Allah. Dan sekarang tetangga panjenengan tidak ada udzur apapun, kemudian mengambil, saya sholat zuhur saja. Kalau ditanyakan pemahamannya terkait fikih, berulang kali sudah dijelaskan di pengajian ini. Ada dua pemahaman terkait itu. Kalau kondisi tetangga jenengan tidak masuk dalam ini, karena tidak ada udzur. Yang dapat udzur itu ya yang disebutkan Nabi tadi, hamba sahaya, kemudian orang sakit, kemudian wanita, kemudian anak kecil, dalam riwayat lain musafir. Ini yang boleh mengambil rukhsah untuk tidak mendatangi sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Hadisnya sama, muncul dua pemahaman. Ada yang memahami al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jadi bagi yang tidak bisa datang sholat Jumat secara berjamaah karena udzur yang disebutkan tadi, bukan berarti dia tidak sholat. Dia tetap sholat. Karena dia tidak bisa mendatangi Jumat secara berjamaah, maka dia kembali ke asal, yaitu zuhur. Karena dia memahami, mereka memahami zuhur ini sebagai azimah, perintah asal. Karena tidak mendatangi Jumat secara berjamaah, maka dia sholat zuhur, berarti 4 rakaat. Namun pemahaman kedua memahami yang dimaksud dengan hadis itu, yang tidak wajib bagi yang punya udzur itu jamaahnya, tetapi Jumatnya tetap wajib. Sedangkan Jumat itu 2 rakaat. Maka meskipun dia tidak jamaah alias sholat sendirian, tetap dia sholat 2 rakaat. Karena yang tidak wajib itu jamaahnya bagi yang punya udzur tadi, tetapi Jumatnya tetap wajib. Sedangkan Jumat itu mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti zuhur. Yang memahami seperti ini, maka dia punya udzur yang disebutkan oleh Nabi, dia tetap sholat Jumat 2 rakaat. Karena Jumat ini mustaqillah, bukan sebagai pengganti zuhur. Sampai hari kiamat
kurang 1 menit. Dua pemahaman ini tidak bisa dikompromikan. Bukan berarti Islam yang salah, tetapi kekurangan kita. Lah bagaimana kita? Lah dari dua pemahaman ini, karena kebodohan kita condong pada pendapat kedua, bahwa sholat Jumat itu sholat mustaqillah, berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti zuhur. Sedangkan sholat Jumat itu 2 rakaat, maka ditunaikan dengan 2 rakaat bagi yang berhalangan atau yang punya udzur itu. Dia tetap sholat 2 rakaat. Ini dari hadis yang sama. Hadis yang sama yaitu al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa abdun mamlukun au sobiyun au maridun au imra'atun. Kecuali 4. Yang satu memahami bahwa jamaah Jumat itu wajib. Sehingga bagi 4 golongan yang disebut dalam hadis Nabi ini, mereka yang punya udzur boleh mengambil rukhsah tidak datang sholat jamaah karena tidak bisa jamaah Jumat. Sedangkan jamaah Jumat itu wajib, maka jamaahnya menjadi gugur, sehingga dia harus sholat zuhur. Karena syarat sahnya apa? Wajib Jumat itu adalah jamaah. Bagi 4 golongan ini, dia tidak bisa mendatangi Jumat jamaah. Sedangkan kewajiban Jumat harus jamaah. Bagi yang tidak jamaah itu bukan Jumat. Lah bagaimana apa terus tidak sholat? Maka bagi kelompok pertama ini, jumhur, beliau meyakini bahwa sholatnya adalah sholat duhur karena tidak bisa jamaah Jumat. Bagi yang kedua, kelompok kedua, bukan jamaahnya yang wajib, tetapi bagi 4 golongan ini dia boleh mengambil rukhsah untuk tidak mendatangi jamaah Jumat karena terhalang oleh udzur. Namun demikian bukan berarti kemudian Jumatnya diganti dengan sholat zuhur, karena bagi kelompok kedua ini yang namanya Jumat itu sholat mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti zuhur. Maka jamaahnya tidak bisa dilakukan karena udzur, Jumatnya tetap 2 rakaat. Nah, kita condong, artinya MTA condong pada pendapat kedua. Nah, terus bagaimana? Saling menghormati. Ya, ada lagi. Baik, berikutnya penanya dengan mic nomor 28 dipersilahkan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyati dari cabang Meru 3. Nggih, mongga. Bapak Ustadz juga bapak-bapak semua yang hadir di sini, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Langsung saja nggih. Langsung saja untuk pertanyaan saya nih. Untuk Pak Ustadz, suatu desa atau perkampungan itu biasanya tidak luput yang namanya dengan kumpulan ibu-ibu RT atau ibu-ibu RW nih. Dalam kumpulan tersebut itu mungkin banyak mempunyai uang kas, ya, mempunyai banyak uang kas, ya. Kemudian uang kas tersebut itu dibelanjakan, ya, dibelanjakan
mungkin untuk beli barang-barang ya, atau istilahnya itu membeli barang-barang atau bolo pecah ya, yang tujuannya itu untuk disewakan ya. Nah kemudian ya, barang tersebut itu disewakan, nah ternyata yang menyewa itu kok ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya seperti tahlilan atau yasinan atau 7 hari. Yang seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Mengingat semua ibu-ibu itu belum ngaji semua. Nah tentu yang demikian itu ada yang mengizinkan dan ada yang tidak. Yang seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian tuh pertanyaan yang kedua, yang terkait dengan guru sekolah. Di dalam sekolah itu biasanya ada suatu istilah hari guru. Lah yang istilah hari guru itu apa bisa dinamakan yang namanya ulang tahun Pak Ustadz? Karena mengingat di situ bertepatan hari guru itu, di situ banyak siswa yang memberikan suatu kado. Nah yang seperti itu apa termasuk ulang tahun apa tidak Pak Ustadz? Kemudian yang ketiga ya, ini bukan suatu pertanyaan, untuk Pak Ustadz juga bapak-bapak semuanya yang ada di sini, mohon doanya ya, mohon doanya untuk keponakan saya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Tegal Yoso ya, mohon doanya untuk kesembuhannya. Ini laki apa perempuan keponakannya? Perempuan Ustadz. Ya. Ya, perempuan. Mudah-mudahan atas izin Allah dan atas doa Pak Ustadz juga panjenengan semua, insya Allah Allah akan mengabulkan doa dan akan memberikan kesembuhan. Ngoten Pak Ustadz nggih, pertanyaan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan niku pripun? Ada seorang dari Jawa, beliau bertutur kata yang sangat sopan dengan kromo inggil. Dan jenengan kok menanggapinya seperti itu bagaimana? Anak-anak sekarang itu belum tentu mudeng loh. Sekarang itu apa tau bahasa anak-anak sekarang? Oke, gitu. Apalagi? Yes. Atau bro, coy, ya. Atau kamu nanya, kan itu. Kamu bertanya-tanya, kan begitu. Oh iya toh, yang tertawa ini yang generasi milenial. Kita ini serba susah. Baru buka HP tiba-tiba muncul iklan seperti itu. Maka kita jadi tahu. Dengan bahasa kamu nanya, apa yang seperti itu? Dengan oke, dengan ini, dengan lain sebagainya. Padahal ini J itu menjunjung etika, menguri-nguri etika. Kalau nggak terus digunakan, nanti lama-lama hilang. Hilangnya bahasa itu faktor utamanya karena sudah jarang digunakan. Maka generasi berikutnya tidak akan paham. Contoh apa? Kawon. Anak-anak sekarang apa tahu kawon? Tahu yang sekolahnya masih ada bahasa daerah, masih ada pelajaran. Nedi. Nedi itu apa? Itu kalau nggak digunakan lama-lama hilang. Kawon itu apa? Kalah.
Kira-kira yang agak sulit apa ini? Yang agak aneh ini? Ya tentu tanya yang sudah sepuh-sepuh. Kenapa? Tigan. Oh, tigan telur. Midhangetaken mendengarkan, saya masih tahu. Ada yang saya sudah tidak tahu. Banyak yang sudah tidak saya ketahui. Ngunjukaken rasa syukur kan itu. Itu loh yang di manga apa? Manga apa? Istilahnya apa itu? Mangayu bagyo. Apa itu mangayu? Mangayu itu apa? Nah, hilang toh? Hilang. Ini anak-anak SMA SMP ini apa lagi? Apa arti mangayu? Nah, arti pasnya apa? Kan kita gadok-gadok gitu, mangayu bagyo. Oh, mungkin menyambut. Karena apa? Karena mangayu bagyo, hilang kosakata itu. Kenapa? Karena sudah tidak digunakan, jarang yang menggunakan. Sama dengan bahasa Al-Quran. Orang Arab, asli Arab, sudah tidak lagi menggunakan kosakata dalam Al-Quran. Sehingga meski asli Arab, mereka tidak langsung bisa paham tentang Al-Quran. Tidak kenal dengan kosakata yang dipakai di dalam Al-Quran. Karena ini abad ke-7. Bahasa abad ke-7. Jadi Allah turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa abad ke-7. Karena kalau tidak menggunakan bahasa masyarakat pada waktu itu, ya tidak akan paham. Nah, sekarang sudah hilang. Dan ingat, Quran ini kumpulan dari lingua franca, jadi bahasa, kumpulan dari banyak bahasa, kemudian ini menjadi lingua franca. Apa itu lingua franca? Itu bahasa yang memang caranya kalau bahasa kita bahasa nasional. Jadi dulu, maka Umar Ibnul Khattab itu ketika mendengar adiknya membaca, beliau langsung paham dengan bahasa Al-Quran. Karena Umar Ibnul Khattab seorang terdidik, maka paham. Langsung bergetar itu. Coba kita di depan kita dibacakan nganti khatam 30 juz. Sulit bergetar kita kalau nggak dimaknai. Misalkan wailul lil mutaffifin alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun. Kita menjual, membelikan apa, menyembunyikan cacat, mengurangi takaran, padahal kita baca ayat itu. Nah, ini bahasa itu akan hilang kalau jarang digunakan. Lama-lama nggih itu juga akan hilang kalau tidak lagi digunakan. Generasi siapa? Ya bisa jadi cucu kita atau anaknya cucu kita atau cucunya cucu kita. Itu akan hilang. Ya, mari kita doakan dulu keponakan beliau tadi, perempuan yang saat ini tengah diuji oleh Allah dengan sakit. Mari kita doakan dulu. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha. Kemudian barang bolo pecah. Oh, bolo pecah. Kenapa tuh kok disebut bolo pecah? Bolonnya pecah-pecah gitu. Ya. Disewakan untuk kegiatan. Untuk kegiatan seperti yang disebutkan tadi. Yang kita yang ngaji belum tahu tuntunannya. Nah itu bagaimana? Yang penting itu iuran RT, kita sebagai warga RT, kita ikut iuran itu untuk digunakan
beli barang bolo pecah. Kemudian kok ternyata itu dipinjamkan untuk kegiatan-kegiatan semacam itu. Artinya yang kita belum tahu ilmunya itu udah urusannya Pak RT. Kalau Pak RT-nya tahu tentang agama ini, tentunya dia mengingatkan, dia akan mengingatkan. Loh, tetapi ternyata barang itu terbeli tidak semuanya dari orang yang sudah ngaji, ada yang bukan Islam juga. Nah itu bagaimana? Ya sudah, yang penting iuran RT-nya kita ikut. Karena iuran RT itu tidak ada larangannya. Iuran RT nanti untuk kebutuhan RT. Kemudian setelah terkumpul uangnya, terlepas nanti kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kita belum tahu ilmunya, kita sudah tidak terkena tanggung jawab itu. Yang jelas kita ikut iuran, karena iuran RT itu tidak hanya digunakan untuk itu, bisa untuk bersih lingkungan, bisa untuk memberikan konsumsi orang kerja bakti, bisa untuk membeli lampu di pos ronda, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Perkara ada uang iuran RT yang dibelikan untuk barang buat bolo pecah, kemudian digunakan untuk acara-acara yang kita belum tahu ilmunya, belum tahu dalilnya, tidak termasuk di
untuk ulang, kita tidak perlu ikut-ikutan. Tetapi kalau tujuannya ya biar anak-anak ini, murid ini tahu jerih payah guru, maka itu dikumpulkan kemudian dijelaskan bahwa guru itu begini-begini, perjuangannya begini-begini, bahkan dikenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ucapan selamat dan lain sebagainya tujuannya memang untuk ulang tahun, kita tidak perlu ikut-ikutan. Ya, sudah cukup? Ya, cukup Ustaz. Ya. Insya Allah kita sudah tidak termasuk ikut bertanggung jawab di situ. Lah bagaimana kalau ada kegiatan ya kita tidak datang? Kita tidak datang karena belum tahu ilmunya. Oke. Kemudian hari guru apakah sama dengan ulang tahun? Lah ini anak-anak ini memberi hadiah guru kok dipas-pas ke hari guru, ya ada apa toh? Itu apakah ulang tahun? Itu bukan ulang tahun hari guru itu. Memang lahirnya hari tanggal berapa toh? Tahu dari mana? Tapi kalau memang tujuannya untuk ulang tahun, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau tujuannya untuk ulang tahun, maka kita tidak perlu ikut-ikutan. Tetapi kalau tujuannya ya biar anak-anak ini, murid ini tahu jerih payah guru, maka itu dikumpulkan kemudian dijelaskan bahwa guru itu begini-begini, perjuangannya begini-begini, bahkan dikenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ucapan selamat dan lain sebagainya tujuannya memang untuk ulang tahun, kita tidak perlu ikut-ikutan. Ya, sudah cukup? Ya, cukup Ustaz. Ya. Berikutnya penyerahan simat Ustaz. Dari seorang pendengar radio yang tidak disebutkan nama dan asal, berupa kul buntet dan pengasihan. Ya, kol buntet. Ya, ini banyak sekali nih. Pengasihan, kol buntet. Dan biasanya harganya ya lumayan ini. Wah, itu. Hati-hati jadi sekti mungkin jangan. Ya, mudah-mudahan ya tobatnya diterima oleh Allah. Oke, baik. Kemudian melaporkan rombongan peserta jihad pagi yang dari luar kota, yakni dari Pontianak, Kalimantan Barat 4 orang,
Kemudian dari kota Semarang 170 orang, Ustaz. Ya, ini alhamdulillah. Mudah-mudahan jarak yang sudah ditempuh, harta yang sudah dikorbankan untuk infak untuk perjalanan sabilillah ini, mudah-mudahan dinilai lillah di sisi Allah. Dan mudah-mudahan istiqomah ngaji dan istiqomah mengamalkan hasil kaji. Ya, berikutnya permohonan doa untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Dwi Fahru Rozi Kemusu 1, Ibu Nurul Umi Badriah Juwiring 1, Bapak Paiman dan Bapak Sarju Gajah Mungkur, Ibu Parni dan Ibu Wakini dari Jumapolo 1, Bapak Jumadi Polokorto 2, Ibu Sartini Banjarnegara, Bapak Selamat Mustajab dan Bapak Budi Mudoyo Wonosobo, Bapak Rosidin, Bapak Eko dan Ibu Siti Rukayah dari Todanan 2, Ibu Tumirah Merauke, Bapak Sudaim dan Bapak Sarjono, Bapak Yahya dari Penawangan, Bapak Suwandi dan istri Pak Wahyoko dari Wirosari, dan Mbah Nasir dari Purwodadi. Semua sakit mohon doa untuk kesembuhan. Mari kita doakan. Allahumma syufi. Ya, ada lagi. Berikutnya doa untuk saudara kita yang meninggal. 1, Ibu Endang Sumarni Sukarjo 1, Bapak Urip Hari Mulyono Solo, Bapak Sumarjo Tawangsari 3, Bapak Sugiyo Dwijo Wardoyo Dono Hudan, Ibu Niluh Wirastuti Jogonalan, dan Bapak Sumanto Diharjo dari Gatah. Ada 6. Mari kita doakan. Allahumma ada lagi. Berikutnya infak untuk Ponpes dan media dakwah. Infak untuk Pondok Pesantren MTA. Ini yang pertama, kok kotak infak radio TV. Coba ini untuk pondok atau untuk radio, untuk TV? Monggo, yang mana ini? Ini yang pertama, infak untuk Pondok Pesantren MTA. Kotak infak Pondok Pesantren Ahad 27 November 2022. 18 juta 865.000. Wulan Rosiani 2 juta. Bapak Sumiarso Semampir Rembang 2 juta. Hamba Allah Ragunan 500.000. Hamba Allah Solo 500.000. Hamba Allah Ogan Komering Ilir 200.000. Siti Nurhayati 200.000. Hamba Allah Kerawang 200.000. Hamba Allah Temanggung 9 juta 840.000. Ibu Siti Janatin Pacitan 1 juta. Bapak Daryanto Semarang 500.000. Hamba Allah Bulu 800.000. Ibu-ibu Klaten 300.000. Hamba Allah Jawa Timur 10 juta 240.000. Bapak Salim Haris Jakarta 10.000. 10 juta, astagfirullah. Astagfirullah ya, mohon mudah-mudahan diampuni, pangapunten ya. Bapak Salim Haris Jakarta 10 juta rupiah. Hamba Allah Korea 1 juta. Oh, ini dari Korea ribut anak-anak kita. Hamba Allah Jayapura 500.000.